Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih meneruskan bab kemarin tentang masalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang di akhir hayatnya ini diberikan kabar gembira, bisyarah, kabar baik dengan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga. Makanya kelanjutannya wa yuqalu al bisyaratu indal mauti ala khamsati aujuhin. Bahwasanya bisyarah, kabar gembira atau kabar baik, di saat kematian ini ada 5 macam. Karena di saat seseorang ini mau meninggal dunia, di saat kematiannya itu ada yang namanya kabar buruk, ada yang namanya kabar baik. Kabar baik bagi orang-orang yang beriman, kabar buruk bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka di sini terangkan tentang 5 kabar baik, artinya kepada 5 macam orang yang akan diberikan kabar kebaikan di saat meninggal dunia. Siapa saja? Awaluha al-ammatul mu'minin. Yang pertama adalah orang awam. Tapi orang awam ini beriman. Jadi orang awam ini bukan orang alim, berarti orang biasa yang mungkin bacaannya asal-asalan, ya. Seharusnya alamin jadi ngalamin misalnya kan. Cuma dia beriman, cuma dia rajin ke masjid, rajin ke masjid taklim, walaupun kadang-kadang berbuat dosa juga misalnya kan. Jadi itu orang awam yang beriman. Yuqalu lahum, maka dikatakan kepada orang awam yang beriman tadi, la takhafu ta'bidal azabi, yakni la tabkuna fil azabi adaban abadan. Maka dikatakan kepada orang yang beriman awam tadi, udahlah kamu jangan takut dengan azab Allah, karena azab Allah yang akan menimpamu ini enggak akan selamanya. Wa yashfa'u lakum al-anbiya was-salihun. Dan nanti para anbiya, para nabi dan para orang soleh ini akan menolongmu, akan memberikan syafaat kepada kamu. Ini kabar gembira, kabar baik di saat kematian daripada orang-orang awam yang beriman. Jadi bahwasanya kamu kalau diadab gak akan selamanya. Makanya setiap orang Islam yang pernah dengan ikhlas mengatakan la ilaha illallah, maka suatu saat akan masuk surga. Cuman itu nggak bisa buat patokan, yang penting besok akan masuk surga. Berapa lama di neraka? Mungkin dosanya nggak sholat,
dosanya macam-macam, harus berapa lama di neraka? Dan memang orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti suatu saat pasti akan masuk surga. Jadi diadabnya itu enggak selamanya. Wa yasfa'u lakumul anbiya wassalihun, dan para nabi dan orang-orang soleh akan berikan syafaat. Inilah pentingnya kita mengamalkan sunnah Nabi, kita mengikuti para anbiya supaya apa? Dapat syafaat. Pentingnya kita dekat dengan orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh pun juga bisa memberikan daripada syafaat. Sehingga Pak, kalau teman-teman kita orang soleh, maka akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi di saat teman-teman kita nggak ada orang soleh, ya, teman-teman kita nggak ada yang sholat, nggak ada yang ke masjid, maka ya udah, besok tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Gambaran di dunia saja Pak. Kalau teman-temannya banyak orang soleh, banyak orang ahli masjid, ahli majelis taklim, dia meninggal dunia banyak yang nyolatin, banyak yang takziah, banyak yang ngedoain. Ini di dunia nih. Apalagi di akhirat kelak. Tapi di saat seseorang itu tidak beriman kepada Allah, tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, di saat meninggal banyak yang takziah, cuman yang nyolatin susah, yang nyolatin jarang. Makanya pernah suatu ketika ada orang terkenal meninggal. Di saat ada pengumuman, langsung karangan bunga berdatangan. Mungkin karangan bunga itu sekilo lebih Pak itu Pak, panjang banget. Semuanya berduka cita atas meninggalnya si fulan. Dan yang takziah banyak. Bahkan dari mana-mana. Orang pakai mobil semuanya, bahkan pakainya keren-keren. Tapi di saat waktunya nyolatin susah nyari orang nyolatin. Imam masjidnya sampai nyari, ini kemana orang-orang nih. Coba dia keluar, Pak, ya Pak, sholatin Pak sama-sama Pak. Alasannya apa? Waduh Pak Ustadz, maaf nih, saya lagi pakai sepatu nih, malas ngelepasnya. Waduh maaf nih, ini lagi kotor nih, macam-macam alasannya. Sehingga apa? Sehingga walaupun banyak yang takziah, tapi yang nyolatin ini bisa dihitung dengan jari. Ini sudah terlihat saat di dunia, ya. Makanya saat di dunia ini banyak kenal dengan orang-orang soleh, ya. Maka orang soleh banyak ngedoakan, apalagi sudah akrab. Meninggal dunia banyak yang ngedoain. Ya. Disitulah perlunya kita cari teman orang-orang soleh, cari teman orang-orang ahli masjid, cari teman orang-orang majelis taklim. Karena suatu saat kalau kita meninggal dunia, di situ akan banyak yang ngedoain. Di akhirat besok orang-orang soleh ini bisa mensyafaatin. Wala tazanu ala fautis sawabi, dan kamu jangan bersedih, ya. Jangan bersedih kalau pahalamu habis. Enggak akan habis pahalamu. Tenang saja. Itu kalau kata malaikat yang memberikan kabar gembira, jangan bersedih dan pahalamu ini tidak akan habis, tidak akan hilang pahalamu. Wa abshiru bil jannah, dan maksud daripada wa abshiru bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga, yakni marjuukum ilal jannah, bahwasanya kembalinya kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang beriman kembalinya kepada surga. Karena kakek kita dari surga, Pak. Makanya kalau benar pulang kampungnya ke surga, jalannya benar ke surga. Kalau jalannya salah, ya direndam neraka dulu. Walaupun nanti akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Artinya kalau orang-orang beriman ini marjukum ilal jannah, maka kembalinya suatu saat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dari surga maka senang selama-lamanya.
muda selama-lamanya, kuat selama-lamanya, sehat selama-lamanya, nggak ada sakit. Masuk angin nggak ada di sorga, batuk nggak ada di sorga, loyo nggak ada di sorga. Yang ada orangnya sehat-sehat, punya kekuatan yang sangat luar biasa, muda-muda nggak pernah tua. Walaupun sekarang udah tua, udah kulit pada belipat, udah kakek-kakek, nenek-nenek, besok kalau masuk surga Pak, itu umurnya 33 tahun seperti yang Nabi Isa. Jadi masih ganteng gagah dan selamanya tidak pernah tua. Itu kalau sudah masuk surga. Makanya melampiaskan segala keinginan itu kelak di dalam surga. Kalau di dunia nggak akan ada, nggak akan tercapai keinginan di dunia. Makanya kalau kita bicara masalah keinginan, kan keinginan manusia di dunia ini biasanya kebanyakan inginnya muda nggak tua-tua. Itu diantara keinginan manusia. Buktinya apa? Buktinya kan kadang-kadang semakin tua kalau dandan semakin heboh. Itu buktinya tuh. Ya. Waktu masih umur muda nggak pernah tuh dandan. Giliran sudah tua, wah itu heboh itu. Bahkan kadang-kadang pakaiannya pakai pakaian anak muda. Biar kelihatan apa? Biar kelihatan muda. Rambut putih dicat biar hitam. Kenapa? Takut kelihatan tua. Lah, seseorang yang kau takut tua di dunia ini akan kecewa. Kenapa? Karena semua orang akan mengalami tua. Ya kan? Walaupun didandanin bagaimana saja Pak, tetap aja tua. Ya kan, umur 70 tahun misalnya pakai celana lepis, terus apa itu kaosnya itu oblong, tetap saja pakai tengkorak kadang-kadang. Kenapa? Emang udah tua. Walaupun di salon ya, tiap hari ke salon tetap aja tua, dan itu nggak bisa dihindarin itu. Dan memang semuanya manusia akan mengalami seperti itu. Terus keinginan manusia pinginnya sehat, nggak sakit-sakit. Dan keinginan yang semacam itu nggak akan tertunaikan di dunia. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan dunia ini kadang-kadang ada sehat, kadang-kadang ada sakit. Itu dunia tuh. Ya. Ingin sehat terus nggak bisa. Walaupun misalnya orang punya dokter khusus, sampai akhirnya setiap anggota tubuhnya ini ada dokter spesialisnya sendiri, ya kan? Misalnya kuping ada dokternya sendiri, hidung ada dokternya sendiri, mata ada dokternya sendiri, paru-paru ada dokternya sendiri. Walaupun masing-masing organ tubuh ada dokternya sendiri, kalau sudah waktunya sakit, udah pasti sakit, Pak. Kenapa? Karena keinginan manusia ingin sehat selamanya di dunia, itu suatu keinginan yang memang tidak akan tertunaikan. Ya. Kenapa? Karena manusia ini kalau nggak sehat ya sakit. Kalau nggak sakit ya sehat. Yang namanya sakit, ya kadang-kadang diobatin kemana-mana kagak sembuh, dibiarin sembuh sendiri. Itu sakit. Jadi kalau manusia ingin sehat terus, maka tidak akan tertunaikan. Kenapa? Karena di dunia, ya kan? Dan salah satu ketakutan manusia lagi ini kan takut mati, Pak. Jadi satu kematian ini sesuatu yang sangat ditakutkan tuh. Tapi bagaimanapun kita takutnya, suatu saat pasti akan datang, itu loh. Pasti akan datang. Kan? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Jadi kemanapun kita berada, walaupun sampai akhirnya kita sembunyi di benteng yang paling kuat sekalipun, maka di situ kematian pasti akan datang. Misalnya bikin bunker, ya, sampai akhirnya angin saja kagak bisa masuk. Masuk di situ tambah cepat matinya, Pak. Jadi kemana saja itu udah pasti ngejar yang namanya kematian itu. Ya. Dan
nggak bisa kebaca sebelumnya. Tuh kan? Kayak semalam Pak, itu di Taman Mini kan ada tabrakan itu kan. Tanya seorang pemuda nabrak polisi itu Pak Haji. Jadi yang ditabrak meninggal, yang polisi tadi juga meninggal ya. Jadi anak muda nabrak polisi di Taman Mini dekat Atin, kedua-duanya meninggal. Gitu. Nggak tahu bagaimana kronologinya. Yang penting anak muda tadi nabrak polisi, polisinya meninggal, yang nabrak pun juga meninggal. Artinya apa? Kematian kagak bisa ditebak. Ya kadang-kadang yang tua awet banget, yang muda cepat. Nah itulah kematian Pak. Ya. Nah tugas kita mempersiapkan bagaimana nanti kalau seandainya kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ridha kepada kita, mendapat kabar gembira hiburan dari para malaikat, sehingga kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itulah harapan kita semuanya. Dan memang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Wasani lil mukhlisin. Yang kedua, kabar gembira tadi diberitakan kepada orang yang beramal yang ikhlas ya. Di saat kematiannya diberitakan kepada ikhlas tadi apa? Yuqalu lakum la takhafu rudda a'malikum fa inna a'malakum maqbulatun wa la tahzanu ala fawtis shawab fa inna lakum shawab mudha'afan wa la tahzanu ala ma fa'altum ba'da taubat. Kabar gembira kepada orang ikhlas, jangan takut kamu, jangan takut amalanmu ditolak oleh Allah, karena sesungguhnya semua amalanmu diterima. Dan gak usah bersedih kalau sampai misalnya kehilangan pahalamu, pahalamu gak akan hilang. Bahkan pahalamu ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kamu bersedih dengan apa yang telah kamu perbuat setelah kamu taubat. Ini adalah kabar gembira di saat kematiannya orang-orang yang ikhlas ya. Tadi yang pertama orang yang awam tapi beriman. Yang kedua ini adalah orang yang beramal ikhlas. Artinya apa? Beramal ikhlasnya karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya di antara orang ikhlas itu Pak, dipuji dan dicaci nggak ada bedanya. Dipuji dia nggak tinggi hati, dicaci pun dia nggak rendah hati dia. Itu orang ikhlas. Jadi semata-mata beramal karena Allah. Dan orang ikhlas ini biasanya terjadi kepada orang yang istiqomah. Orang istiqomah ini yang orang gak terkesan suasana keadaan, dalam keadaan apapun tetap dia istiqomah dalam suatu amalan. Dan memang ikhlas ini Pak gak bisa juga dipaksakan. Ini ikhlas. Kalau misalnya wah pokoknya saya ikhlas ini ya, tambah gak ikhlas juga. Jadi ikhlas itu gak bisa dipaksakan. Kalau maksakan pokoknya saya ikhlas, maka di situ tambah gak ikhlas. Ibaratnya orang tidur. Kalau orang udah tidur beneran, nggak merasa kalau dirinya tidur. Tapi kalau bilang gini, jangan berisik saya sedang tidur, berarti orang ini belum tidur. Ya kan? Ada anak main marah-marah, berisik kamu, saya ini, tahu nggak kamu saya sedang tidur, berarti dia belum tidur. Nah itulah artinya kalau dia bilang saya ini ikhlas, udahlah, pokoknya saya kasih ini udah saya ikhlas saya. Kalau udah bilang ikhlas ini, maka jangan-jangan dia nggak ikhlas. Kenapa? Karena yang namanya ikhlas ini, yang bersangkutan sebenarnya nggak sadar kalau dia sebenarnya ikhlas. Makanya ada satu kisah dalam kitab ini juga, bahwasanya dulu ada seorang pemuda yang dia itu mau memotong suatu pohon yang biasa dibuat sesembahan oleh orang-orang kampung itu. Maka berangkatlah pemuda Alibata tadi. Di tengah jalan singkat cerita ketemu dengan orang tua. Ditanya sama orang tua, kamu mau kemana?
saya memotong itu pohon. Kenapa? Karena pohon ini banyak menyesatkan orang. Disembah, cari pesugihan yang macam-macam. Syirik itu semuanya orang. Ya udah deh, kalau kamu memotong itu pohon, kita berantem dulu, kata orang tua tadi. Berantem orang tua dan pemuda. Tapi ternyata orang tua kalah. Setelah orang tua kalah, maka orang tua bilang gini, sebenarnya saya itu setan yang menyerupai orang tua. Udahlah, gini aja, ibadah kan banyak jalannya. Kalau kamu nanti motong itu pohon, kamu digebukin rame-rame sama orang kampung. Udah gini aja lah, setiap pagi kamu saya kasih emas di bawah bantalmu. Nanti dengan emas ini bisa kamu buat ibadah macam-macam. Bisa kamu bantu janda, bisa juga orang miskin, semuanya bisa kamu bantu, dan itu merupakan ibadah yang mulia. Akhirnya si pemuda ahli ibadah tadi ini kalah nego. Yaudahlah kalau gitu deh. Hari pertama pagi-pagi lihat dalam bantal ada emas. Oh, senang banget ini anak muda. Oh, sedekahkan sampai habis semuanya. Hari kedua masih ada, sedekahkan semuanya sampai habis. Hari ketiga nggak taunya kagak ada itu emas. Karena nggak ada, ngambek ini pemuda. Ngambil kampak mau berangkat lagi kampung sebelah untuk motong itu pohon. Dicegat lagi oleh setan yang berwujud sebagai orang tua tadi. Berantem lagi ini orang. Setelah berantem ternyata pemuda tadi kalah. Setelah kalah pemuda tadi, kata setan tadi bilang gini, wahai pemuda, kenapa pertarungan pertama saya kalah, kamu menang? Karena pertarungan pertama kamu ikhlas karena Allah, makanya kamu menang. Kalau bahasa kita, saya setan, kalau bahasa kita nih, kalahnya sama orang ikhlas. Lah kenapa pertarungan kedua kamu kalah? Karena pertarungan kedua ini kamu gak ikhlas. Jadi kamu mau motong itu pohon bukan karena Allah, karena kamu nggak saya kasih emas. Disinilah ikhlas itu. Makanya orang yang ikhlas itu nggak sadar kalau dia sebenarnya ikhlas. Nah makanya hiburan bagi orang-orang yang mukhlisin ini di saat kematiannya, yaitu kata malaikat, udahlah kamu jangan takut, amalanmu ditolak. Karena amalanmu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalamu dilipat gandakan. Pokoknya beres kamu. Dan nanti kamu kembalinya juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, ya. Makanya Pak, mudah-mudahan kita semua ini berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas, ya. Jadi ikhlas dalam segala hal. Dalam baca Quran kita ikhlas, dalam sholat kita ikhlas, zikir kita ikhlas, sedekah kita ikhlas. Pendek kata, dalam segala hal bagaimana agar supaya Allah tanamkan di dalam diri kita yang namanya sifat ikhlas. Sehingga kalau yang namanya orang ikhlas ini, diantaranya tandanya kagak gampang ngambek, Pak. Ini orang ikhlas nih, ya kan? Misalnya di ahli masjid, pokoknya sebelum adzan sudah di masjid, bahkan dia adzan duluan. Suatu ketika ditegur oleh marbot, ngambek nggak ke masjid. Ini nggak ikhlas tandanya, Pak. Kelihatan itu nggak ikhlas itu. Nah tapi kalau orang ikhlas walaupun diomel-omelin sama marbot, ditegur sama pengurusnya, dia tidak terkesan. Kenapa? Saya ke masjid bukan karena marbot, bukan karena pengurus. Saya ke masjid semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tanda-tanda diantaranya orang itu ikhlas, ya. Jadi memang itu, Pak, ikhlas itu nggak bisa dipaksakan, karena ikhlas itu merupakan satu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diberikan kepada hamba yang dikehendaki, ya. Jadi dengan satu tasbih yang ikhlas karena Allah, itu bisa jadi menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi selama 60 tahun sholat,
nggak ikhlas misalnya kan, baca Quran nggak ikhlas, ada satu subhanallah yang ikhlas, bisa jadi itulah yang diterima oleh Allah, yang bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak, barangkali ada pertanyaan silakan. Ya. Materi juga antara percaya dan tidak percaya tentang masalah mati suri. Mati suri itu atau kalau bahasakannya second life. Yang kedua kalinya. Itu penjelasan tentang mati suri. Kemudian yang kedua, kalau mungkin kita pernah melihat para ahli supranatural, itu dia suka mengeluarkan yang namanya ruh dari seseorang tuh, yang namanya perjalanan spiritual. Jadi dikeluarkan ruh seseorang itu dari raganya dia tuh, punya tuh kayak seperti apa gitu. Pertama tentang mati suri, kedua tentang perjalanan spiritual. Gini ya, dulu Pak Iwan Purnama pernah cerita itu, waktu ke rumah, kalau nggak salah Pak Cecep dulu ke rumah, cerita gini. Jadi ada salah satu orang ya tetangganya apa itu itu istilahnya sudah nggak berdaya, boleh katakan udah mati ya, itu sampai 2 bulan itu ya, tapi masih ada anunya 2 bulan. Jadi dia cerita, jadi saat dia itu mati suri seperti itu, setiap orang ngedoain itu nyampe ya kan, walaupun cuma iseng-iseng, doain bapak saya, oh ya saya doain mudah-mudahan sembuh, nyampe doa itu Pak. Kan? Orang baca Fatihah nyampe, pokoknya setiap orang doa nyampe. Itu ceritanya seperti itu. Nah terus suatu saat dia itu berjalan di suatu lorong, karena dia orang Jawa makan dari gending-gending Pak. Kalau orang Jawa ngerti lah gending-gending itu ya. Jadi mendengarkan gending-gending yang sangat indah sekali, yang nggak pernah didengarkan gending-gending itu. Ini khusus orang Jawa gending-gending ini. Nah suatu saat dia mau masuk ke suatu pintu, kata yang jaga pintu itu, kamu nggak boleh masuk sini karena masih belum waktunya. Setelah itu beliau itu langsung tersadar sembuh. Itu. Makanya doa itu sangat luar biasa Pak. Ya kalau saya lihat sendiri dulu anaknya Pak Haji Nandang Pak Haji ya. Waktu di Surabaya itu Masya Allah itu kayaknya nggak hidup Pak. Karena saya lihat sendiri itu kan semuanya selang ya. Mungkin karena banyak yang ngedoain macam-macam. Alhamdulillah doa itu sangat luar biasa itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Dan kalau masalah apa itu istilahnya orang supernatural mengeluarkan roh dari seseorang itu, kira-kira sudah ada pernah buktikan belum? Belum. Ya belum. Itu kata dia itu kan. Itu kan baru kata dia Pak. Ya memang ini Pak, waktu saya belajar apa itu, kalau orang-orang torekot itu Pak, kalau dia zikirnya sudah apa itu istilahnya sudah nyampe ya, kayak manunggaling kalani Gusti gitu kan, itu memang centang katanya bisa rogo sukmo juga. Rogo sukmo itu memang raganya udah keluar. Itu ya bang, itu orang-orang tertentu lah ya, orang-orang tertentu yang memang tirakatnya sudah nyampe ya kan. Jadi kalau istilahnya apa itu bisa ngeluarin rohnya orang, berarti udah kayak malaikat aja Pak. Berarti kalau roh itu keluar udah meninggal orang Pak. Karena dalam diri kita itu ada dua, ada yang namanya roh, ada royan. Royan itu adanya di alis ini. Jadi di saat royan itu keluar, orang tidur. Tapi rohnya masih ada. Tapi di saat roh itu keluar, orang meninggal. Itulah. Makanya Nabi, an-naumu akhul maut, kata Nabi, tidur ini saudaranya mati. Karena kalau orang udah tidur, ini kan seperti orang mati Pak. Ya. Jadi royan ini ada di tengah alis ini. Jadi di saat royan ini keluar, ya, maka seseorang ini tidur. Tapi di saat roh ini keluar, maka orang itu meninggal. Itu diantaranya seperti itu yang saya tahu. Tapi kalau masalah orang yang bisa mengeluarkan roh seseorang, itu wallahu alam, karena saya sendiri belum pernah ngalamin juga. Itu cuman katanya, ya kan.
Tapi biasanya kalau orang istilahnya dukun-dukun yang ngetuprus itu Pak, biasanya itu yang ngetuprus doang, biasanya lo ya. Apalagi sudah bisa ngelihat apa-apaan itu kan, itu biasanya bohong Pak. Biasanya seperti itu, ya. Tapi ya wallahu alam ya. Satu lagi Ustaz. Ya boleh, silakan. Ini kisah real juga tentang Habib Lutfi. Lutfi ketika itu ada seorang kiai yang ceritanya polisi nih. Polisi kebetulan muridnya dia. Gitu. Ketika itu Habib Lutfi sedang menerima tamu. Terima tamu. Ada tamu. Ketika terima tamu itu banyak banget kan. Banyak banget. Menjelang masuk waktu sholat, karena tamunya begitu banyak, orang mengira bahwa Habib Lutfi ini nggak sholat gitu karena sedang menerima tamu terus. Terus suatu ketika Habib Lutfi ini di situ ada kiai juga, memerintahkan seorang kiai Iskandar kalau nggak salah, tolong ambilkan rokok saya di kamar, karena kan dia merokok berat. Ketika sang kiai itu mengambilkan rokok di kamarnya, lagi dilihat Habib Lutfi lagi sholat. Padahal di luar tuh tamunya sangat luar biasa banyaknya, dan dia santai aja menerima tamu itu. Tapi sang kiai ini masuk ke kamarnya melihat beliau sedang sholat dan zikir. Apa itu karomah atau? Gini. Jadi setiap orang punya korin, Pak. Setiap orang punya korin, saudara kembar. Makanya kalau dalam Jawa itu istilahnya kan dulur papat kali mau pancer ya, kakang kawa adik ari-ari. Kan itu kan. Itu. Jadi setiap orang punya korin. Makanya kan ada juga orang dulu ngeliat saya orang Pak ya. Ketemu di sini. Terus ketemu di sana. Itu korin itu, Pak. Kan? Bisa juga Pak Rahman di sini tapi ternyata ada juga orang yang bertemu di Halim misalnya kan. Korin. Tapi itu untuk wallahu a'lam ya, apa itu termasuk karomahnya beliau wallahu a'lam. Tapi yang jelas setiap orang itu punya korin. Bahkan Rasulullah SAW punya korin kata Rasul, cuman korinnya sudah ditundukkan ya sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya korin saudara kembar yang dari bangsa jin dan bisa menyerupa di mana-mana. Kan? Nah makanya kalau zaman dulu Pak, kalau di Jawa itu kalau orang meninggal kan dadi medi kan. Sebenarnya dadi medi itu bukan dia Pak, korinnya itu kan. Kalau dianya udah di alam barzah itu kan, ya. Di alam barzah berhadapan dengan malaikat. Lah yang ketok-ketok pintu rumah orang kadang-kadang bisa jadi pojok itu korinnya itu yang menyamar. Karena korinnya nggak mati-mati korinnya sampai kapan, sampai hari kiamat, karena korin itu dari bangsa jin. Ya. Itu seperti itu. Ya makanya kalau misalnya ada ulama bisa jadi ini wallahu alam itu. Yang jelas yang saya tahu bahwasanya setiap orang itu punya korin, ya, punya saudara dari bangsa jin yang dalam bahasa Jawanya kakang kawa adik ari-ari, ya, dulur papat kali mau pancer, itu korin itu, ya. Itu seperti itu. Tapi untuk jelasnya wallahu alam, ya. Memang kan kadang-kadang orang itu mudah heran Pak, mudah heran. Dan memang kadang-kadang bisa juga orang di framing bisa juga Pak. Misalnya siapa gitu diberitakan ini bisa jadi besar Pak. Orang kecil bisa jadi besar itu kalau diberitain. Bahkan misalnya ada orang agak aneh dikit, kurang misalnya kan. Udahlah ada orang sebelum ngeberitain. Wah di sana orang yang kelihatannya orang biasa kayak orang nggak waras. Cuman setiap orang ke sana itu yang bangkrut jadi bangkit, itu kan. Pokoknya yang pengen jodoh cepet dapat jodoh. Diberitain Pak, bisa-bisa orang numplek-plek ke sana Pak, datang semuanya. Padahal orang nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya. Jadi apa itu framing itu sangat luar biasa. Ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kebenaran wallahu alam. Ya. Karena saya pun nggak pernah ngalamin seperti itu. Insyaallah. Ya. Silakan barangkali bertanya lagi. Makanya saya ulangi lagi bahwasanya berita gembira ya di saat kematian seseorang ini yang pertama diberikan kepada orang awam yang beriman, yang kedua ini diberikan kepada orang ikhlas ya. Ini semuanya ada 5. Insyaallah ini baru kita bahas 2.
Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita lanjutkan dari bahasan kita, yaitu siapa saja yang ketiga yang diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat di saat kematiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.